Penyakit jantung koroner saat ini merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia dan di seluruh dunia. Untuk itu kita harus mewaspadai dengan adanya penyakit jantung ini. Penyakit jantung koroner ini ada dua, yang serangan yang terjadi secara akut yang harus kita lakukan segera, reperfusi atau memperbaiki aliran darah jantung sehingga keluhan pasien akan berkurang. Dan yang ada yang kronik. Pada yang kronik ini kita akan melihat apakah sumbatan itu total, sebagian, atau pada beberapa pembuluh darah. Nah, tindakan tidak kita lakukan secara emergensi, namun kita akan menjadwal untuk pasien dilakukan tindakan. Laki-laki usia 44 tahun masuk dengan keluhan nyeri dada khas infak sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit dahulu adalah hipertensi, kemudian pasien dilakukan pemeriksaan EKG, didapatkan ST elevasi di 23 AVF, V7, V8 dan V9 dan slide ST elevasi di V5 dan V6. Setelah dilakukan kateterisasi didapatkan left min normal, LAD normal, LCX total oklusi di proksimal dan RCA stenosis 80-90% dari proksimal sampai mid dengan adanya thrombus burden grade 3 di bagian mid RCA. Pada pasien ini kemudian kita lakukan stenting pada kedua pembuluh darahnya karena kedua-duanya merupakan proses akut sehingga kita lakukan stenting pada kedua pembuluh darah. Setelah dilakukan stenting maka didapatkan aliran darah pada kedua pembuluh darah itu sudah kembali pada normal. Kita harapkan pasien ini akan hilang keluhan nyeri dadanya dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Penyebab dari serangan jantung kita tidak bisa tahu secara pasti, sehingga kita menyebutnya adalah faktor resiko. Jadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Salah satunya adalah usia, itu tidak bisa kita ingkari. Semakin meningkatnya usia, kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner semakin tinggi. Kemudian pasien diabetes mellitus, pasien hipertensi itu juga memiliki kemungkinan untuk terjadinya penyakit jantung koroner yang lebih tinggi. Kemudian faktor-faktor yang bisa kita hindari untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu adalah seperti merokok. Jadi sebaiknya kita tidak merokok. Kemudian makanan yang mengandung lemak yang tinggi seperti jeroan-jeroan itu sebaiknya kita hindari. Kemudian olahraga yang rutin itu dapat mencegah dari penyakit jantung koroner ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang olahraga pun bukan berarti tidak dapat terjadi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung ini kita bedakan atas dua tadi, adalah yang proses akut dan yang kronik. Pada yang proses akut itu ada timbul rasa nyeri di dada yang timbul secara tiba-tiba, atau rasa sesak di dada, atau rasa berat di dada, atau rasa panas di dada yang biasanya bisa menjalar ke daerah bahu, lengan kiri, kemudian ke ulu hati, kemudian ke daerah leher dan daerah dagu kita. Biasanya akan diikuti dengan keluhan mual muntah dan keringat dingin. Pada yang kronik, sering keluhan pasien adalah nyeri atau rasa berat di dada bila melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini bisa kita lihat dari pekerjaan pasien sehari-hari atau kebiasaan, misalnya naik turun tangga. Apakah pasien merasa masih nyaman atau ada kendala pada hal tersebut? Pasien bisa kehilangan kesadaran itu kalau ST elevasi atau serangan jantung akut ini mengenai pembuluh darah yang sebelah kanan. Jadi kalau pembuluh darah kanan ini tekanan darah pasien cenderung menjadi turun
diikuti oleh nadi yang turun, yang ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Namun biasanya kehilangan kesadaran ini hanya sebentar, sekitar 5 menit, dan pasien kemudian akan pulih kembali. Namun serangan jantungnya belum kita atasi.